طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian-kajian Islami dan kajian-kajian Qurani. Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat inayah, hidayah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kali ini tema pembahasan adalah mengenai dalam sudut pandang Al-Quran, perhiasan kehidupan dunia itu apa? Dalam sudut pandang Al-Quran, perhiasan kehidupan dunia itu apa? Dan apa parameter untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali hiasan-hiasan kehidupan dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi kehidupan duniawi manusia itu dengan perhiasan yang bermacam-macam dan menarik, seperti wanita, anak-anak, harta, kendaraan. Kalau dulu kuda, unta, kendaraan yang zaman kuno dulu. Kalau sekarang mungkin mobil, ya kan? Dan juga ladang pertanian. Semua itu disebut oleh Al-Quran sebagai perhiasan kehidupan dunia. Apabila perhiasan-perhiasan kehidupan dunia ini diberdayakan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mendatangkan hidayah, petunjuk, keselamatan, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, dipergunakan untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, dan takatsur, menunjukkan saya yang paling banyak harta, paling banyak anak. Takatsur diambil dari kata katsir. Jadi membanggakan dengan memperbanyak harta benda dan anak. Takatsara yatakatsaru, diambil dari kata kasir. Maka sudah barang tentu apabila perhiasan kehidupan dunia tadi itu dipergunakan untuk kesombongan dan berbangga diri, itu akan menyebabkan kebinasaan dan kesesatan dari jalan yang lurus. Pada dasarnya semua alam semesta itu adalah perhiasan dan manifestasi daripada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila semua kenikmatan dan manifestasi daripada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut diberdayakan untuk keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kita capai kebahagiaan dan ketentraman. Namun sebaliknya, apabila semua sarana itu dipergunakan untuk menuruti kehendak dan kemauan setan, maka akan menyebabkan tersesatnya manusia itu sendiri. Maka parameter dan kriterianya adalah siapakah yang kita turuti kehendaknya, kehendak Allah atau kehendak setan. Itu parameternya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, telah menghiasi kehidupan duniawi manusia dengan perhiasan-perhiasan yang beraneka ragam dan menarik. Di antaranya adalah wanita, yaitu perempuan, istri, anak, dan harta benda. Marilah kita dengarkan bagaimana Al-Quran mensifati perhiasan-perhiasan kehidupan dunia tersebut.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadi yang artinya bahwasanya mahabbah, kecintaan kepada hal-hal materi seperti perempuan, anak, istri, dan harta benda dari emas-emasan, perak, dan kuda-kuda yang hebat, dan juga binatang ternak, serta ladang-ladang pertanian, itu ditampakkan sebegitu menariknya di mata manusia. Sehingga dengan perhiasan-perhiasan itulah manusia diuji dan juga mendapatkan tarbiyah atau dilatih. Apakah dia akan lolos dengan ujian-ujian tersebut, atau sebaliknya dia tidak lolos, gagal. Untuk mengetahui lolos atau tidak itu, maka parameternya adalah diberikan perhiasan-perhiasan itu dan apa reaksi daripada manusia dalam menghadapi perhiasan tersebut. Apabila semua perhiasan tadi itu menjadi tujuan utama daripada kehidupan manusia, maka semua fasilitas dan sarana dan pernak-pernik kehidupan dunia itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai modal kehidupan yang hina karena salah tujuan. Ketahuilah bahwasanya nasib yang baik dan kehidupan yang mulia, yang tinggi itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengikuti kehendak Allah, maka kita memiliki kehidupan yang thayyibah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain Al-Quran menyatakan, mari kita dengarkan. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan baqiyat sholihat, yaitu perbuatan-perbuatan yang langgeng dan permanen. Baqiyatus sholihat yaitu amal-amal soleh yang tidak akan sirna dan tidak akan lekang oleh waktu, karena dia akan didepositkan menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Dia akan abadi. Itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih layak untuk dijadikan harapan daripada perhiasan kehidupan dunia yang sementara yang pasti suatu hari kita tinggal. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensifati perbuatan-perbuatan buruk dan tercela orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itu mereka menganggap perbuatan mereka itu menarik dan diperhiaskan kepada mereka perbuatan-perbuatan itu sehingga tampak menarik. Mari kita dengarkan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, zayyana lahum a'malahum, kami perhiaskan bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu seolah-olah indah, diperhiaskan. Jadi perbuatan buruk tampak bagi orang-orang yang kafir itu dan orang-orang yang tidak beriman itu sebagai sesuatu yang indah dan elok, karena mata batin mereka sudah buta sehingga tidak bisa
mengenali mana yang indah, mana yang buruk. Akhirnya perbuatan-perbuatan buruk pun di mata mereka tampak indah. Fahum ya'mahun. Mereka itu seperti orang-orang yang mabuk, orang-orang yang dalam kesesatan dan kebingungan. Di ayat lain Allah SWT menyatakan bahwasanya bintang-bintang itu adalah suatu perhiasan bagi langit. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Sesungguhnya kami memperhiaskan langit dunia itu dengan zinatil kawakib, dengan bintang sebagai perhiasannya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kendaraan-kendaraan yang beraneka ragam itu menjadi perhiasan bagi kehidupan manusia, seperti kuda, bahkan keledai. Itu semuanya disebutkan oleh Al-Quran sebagai perhiasan bagi manusia. Sehingga manusia di zaman waktu itu ketika mengendarai kuda yang bagus, dia merasa berbangga dan menjadi perhiasan bagi manusia yang mengendarainya. Dan tentunya memang kendaraan ini sesuai dengan zamannya. Kalau dulu kuda itu sudah menjadi cukup untuk menjadi kebanggaan. Tetapi sekarang di era teknologi dan era ilmu pengetahuan, maka kendaraannya sudah berubah. Ada Tesla, ada Toyota, dan berbagai merek kendaraan yang menjadi zina, perhiasan bagi manusia. Kalau di zaman turunnya Al-Quran itu, maka kuda-kuda yang bisa lari dengan laju, dengan cepat dan kuat, maka itulah yang dianggap sebagai kendaraan yang lebih unggul dan lebih berharga. Kalau sekarang kendaraan itu seperti jet pribadi atau kereta api cepat, semuanya adalah menjadi perhiasan bagi kehidupan manusia. Tetapi poin yang perlu kita ingat adalah Al-Quran mengingatkan bahwasanya semua perhiasan-perhiasan itu adalah wasilah, satu sarana atau instrumen untuk ujian manusia. Manusia diuji dengan perhiasan-perhiasan tadi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi jangan lengah. Perhiasan-perhiasan tadi itu, kata Allah, kita jadikan apa-apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan bagi manusia. Tujuannya apa? Linabluwahum. Li di sini adalah untuk. Untuk apa? Untuk nabluwahum, untuk menguji mereka. Sehingga seperti kalau bahasa Jawa itu diayak gitu. Diseleksi mana yang bagus, mana yang tidak. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mana di antara manusia ini yang amal perbuatannya itu ahsan, yang bagus. Karena boleh jadi manusia ketika menjadi dosen, dia menjadi baik, orang baik. Tapi ketika direkrut menjadi penguasa, dia dikasih power. Dari situlah kita ketahui ketika diberi perhiasan dunia, diberi sarana berupa kekuasaan, wewenang, dia menjadi rusak. Sebagaimana sering dikatakan, power tend to corrupt, katanya. Kekuasaan itu cenderung kepada korup, kepada kerusakan itu sendiri. Asalnya orang baik, tapi ketika diberi kekuasaan, baru ketahuan. Jadi kita menilai orang baik atau tidak itu tidak semudah itu. Ketika belum dikasihkan perhiasan, kita nggak tahu. Semuanya tampak baik. Tapi ketika dikasih kekuasaan, dikasih uang, dikasih harta, dikasih kedudukan, di situ baru kita bisa kenali siapa orang ini.
Karena parameternya itu dari situ. Ketika sudah dikasih sarana, yaitu fasilitas-fasilitas tadi, alat tadi, bagaimana dia reaksinya, bereaksi. Kalau dia tetap tidak keluar dari jalur hak kebenaran, dia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk menumpuk kekayaan atau menyenangkan family atau keluarganya dengan menggunakan sarana-sarana rakyat. Nah, baru kita ketahui ini orang-orang masih baik lah. Tapi kalau sudah kalah, gagal, ya, maka ternyata orang ini tidak tergolong dari ahsanu amala tadi. Tapi perlu diingat bahwasanya mungkin saja perhiasan-perhiasan itu menjadi landasan bagi seseorang untuk mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya, ada orang ketika dikasih sarana, dia sesat. Tapi ada juga ketika diberi kekuasaan, dia malah mendapatkan petunjuk. Ketika Nabi Sulaiman misalkan diberi kekuasaan, dia tidak kemudian menjadi zalim dengan kekuasaan itu. Malah dia melakukan pengabdian untuk rakyatnya. Begitu juga banyak contoh-contoh di dunia ini, pemimpin-pemimpin yang baik, orang kaya yang dermawan. Artinya dia lolos dengan ujian-ujian perhiasan kehidupan dunia tadi tersebut. Dengan ungkapan lain, semua alam semesta adalah perhiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua itu diperuntukkan untuk meraih keridhaan Allah, maka akan menyebabkan hidayah, keselamatan, dan kebahagiaan. Tetapi apabila diperuntukkan untuk berbangga diri, maka akan menyebabkan sesatnya manusia itu. Pada dasarnya semua alam semesta adalah perhiasan dan manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menggunakan perhiasan itu untuk menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencapai puncak kebahagiaan. Tetapi apabila dia memanfaatkan semua sarana itu untuk menuruti kemauan setan, maka akan menyebabkan dia tersesat. Maka parameternya adalah corak ilahiyah tersebut. Apabila fasilitas digunakan untuk sibghatullah, untuk keridhaan Allah, maka dia berada di jalur yang benar. Tapi kalau dia manfaatkan untuk kemauan setan, maka dia berada di jalur yang sesat. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, kena murka oleh Allah SWT, karena menggunakan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia untuk kemauan setan. Ikhwani wa akhwati sekalian, sebagai penutup, mudah-mudahan dalam kehidupan yang singkat ini kita bisa lulus dalam ujian. Semua sarana dan perhiasan kehidupan dunia ini tidak menjadikan kita keluar daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar daripada rel keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga pimpinan-pimpinan kita yang diberi perhiasan kekuasaan menyadari bahwasanya semua itu adalah ujian. Begitu juga orang-orang yang kaya, harta benda yang diberikan oleh Allah sebagai perhiasan itu juga sebagai ujian. Semoga semuanya bisa lulus dengan baik dan mendapatkan jannatun na'im di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثاني